Ya dok, kedengaran nggak dok suara saya? Sebentar dok, sebentar. Cek, cek. Kedengaran dok Dengar dok, suara saya? dengar dok. Suara saya dok. Baik, baik kedengaran dok. Oke, tadi nggak dengar ya? Kan tadi nggak kedengeran. Oh iya, ternyata tadi perawat saya salah masukin colokin ininya headset ke mic ke Baik, headset. Mohon sebentar. maaf Baik, dok ya, ada sedikit kendala. nggak apa-apa dok. Ya, langsung saja ya dok ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Baik, Narasumber kita setelah hadir itu ada Dr. Fahru Rozi pada malam kali ini. Nah, beliau adalah praktisi hitan modern ya dok. Eh, iya dok. Sama-sama nih dok. ya dok. Tema kita kali ini adalah serba-serbi hitan modern. Mungkin awalnya nih saya ada sedikit Baik. cerita ini dok. Jadi Hmm. dari kemarin di awal IG Live itu kami tuh nggak pernah membahas tentang hitan. Mungkin pada bertanya-tanya Hmm. nih, kenapa? Karena awalnya memang mau berbagi aja sih, mau sharing pokoknya apa aja yang penting tentang kesehatan. Karena kan kalau misalnya saya bahas itu tentang hitan aja sangat terbatas gitu. Sedangkan saya punya banyak teman-teman yang berkompetensi di bidangnya masing-masing. Nah, pada kesempatan kali ini nih kita bahasnya tentang hitan modern ya dok. Mungkin Baik. kita nggak apa ya, nggak membahas secara dalam tentang metodenya, tapi kita bahas tentang Hmm. serba-serbi semua tentang hitan apa aja nanti boleh ditanyain ya dok ya. Ya, kalau yang Betul. mau tanya bisa langsung di kolom komentar. Nah, eh, Betul. Ayah bunda boleh nanti langsung tanya aja. iya dok. Silakan untuk serba-serbi tentang kita ya dok. Iya, Jadi ini sambil berbagi sama eh Serambi Hitan Medan. Wah, Masya Allah. Jadi saya senang sekali diberi kesempatan untuk berbagi juga. Mungkin ada ya ayah bunda atau yang ingin menanyakan tentang apa sih perbedaan sunat modern sama sunat modern dengan zaman dulu tuh apa sih dok gitu-gitu. Biasanya sih kebanyakan yang ditanyain begitu. Terus sistemnya apa, cara kerjanya gimana, kenapa, apa yang membedakan, apa sih value yang didapatkan atau keuntungan yang didapatkan dari kita dengan sunat modern dengan zaman dulu konvensional atau mungkin zaman yang lebih dahulu kayak misalkan pakai dengan calak atau bengkong ya dok. Mungkin kalau di Medan apa dok bahasanya? apa ya? Nggak tahu. Dukun sunat kali ya. Enggak siapa ya? Nggak tahu juga saya dok. Apa ya? Yang pakai bambu mungkin zaman dulu tuh. Ya, Iya, itu kayaknya banyak sih banyak. udah lama sekali dok itu pakai bambu. Zaman sekali ya dok. Iya, Tapi jangan salah dok, sampai sekarang loh masih ada loh di masih daerah-daerah ya. tertentu di Ya. daerah Jawa Impor. Tengah Oh, itu masih banyak ada yang masih pakai. ya. Betul. Masih ya. Kalau di sini Mm-mm. paling orang tua pasien sih bilang misalnya gini, iya nih keren nih kamu dulu ayah pakai bambu gitu. Gitu dong. Baik, Nah, ini saya perkenalkan sedikit ya dok, Dokter Fahru Rozi ini baik. adalah alumni dari mana dok? Dari Universitas Saya alumni dari Trisakti. Betul sekali Trisakti. dok. Oke. Ya dok, kemudian lagi aktif apa nih dok kegiatannya sekarang?
Sekarang alhamdulillah sunat aja, Dok. Sunat aja ya. Kebetulan. Di Betul. Ar-Rahman sama Di rumah sunat Safu Bot. sama sunat Safu Bot, Dok. Oke, baik. Betul. Nah, ini karena IG live waktunya terbatas, kita langsung aja ya, Dok ya. Betul. Mungkin awalnya Langsung ya, Dok. Baik. kita awalin dengan apa sih sebenarnya definisi sunat itu apa sih, Dok, sebenarnya? Mungkin banyak bunda yang tahu definisi sunat itu apa sih. Jadi sebenarnya adalah kita membersihkan atau memotong kulit atau bagian kita bilangnya adalah daerah propisium yang menutupi kepala penis atau glans penis sehingga terbebas. Sehingga kalau saya bilang biasanya nanti Om Dokter bersihin ya, nanti biar berjumpa indahnya dunia. Jadi ibaratnya kita buat hal yang menyenangkan, Dok. Kalau di sini. Terus alasannya buat apa sih? Biasanya sekarang banyak. Pertama agama ya, Dok. Agama Muslim yang seperti kita tahu sunnah muakkadah yang memang sangat tanda kutip sunnah yang diwajibkan. Terus kemudian kedua itu dia budaya. Kalau misalkan daerah timur atau apa, sunat itu merupakan budaya. Kemudian yang ketiga, sekarang yang paling dicari adalah sunat tentang kesehatan. Kesehatan tuh gimana sih, Dok, maksudnya? Membantu kesehatan. Jadi yang sunat itu ayah bunda, khususnya yang ayah bunda yang Serambi, yang IG follow dari Serambi Hitan Medan di sini. Jadi satu, menghindarkan infeksi saluran kemih khususnya. Jadi yang kedua, menjaga kesehatan daerah penis tersebut. Terus dia juga mencegah infeksi kronis lainnya pada daerah penis. Itu yang keuntungannya atau yang didapatkan dengan kita sunat. Begitu. Banyak sekali ya, Dok, manfaatnya. Begitu sih, Dok. Iya. Betul. Kemudian kita, kalau sekarang kan banyak nih metode hitan. Nah, hitan modern dibilang orang itu apa sih? Hitan modern itu apa? Hitan yang konvensional itu apa, Dok? Apa bedanya itu, Dok? Oke, mungkin kalau konvensional itu apa sih perbedaannya adalah perbedaan dari konvensional itu zaman dulu atau kalau misalnya sampai sekarang juga tetap kita gunakan. Jadi ibaratnya memotong kulit propesium biasanya kita lakukan dengan dorsal slit atau kita lepaskan daerah perlengketan dulu, Dok. Terus kemudian habis itu kita potong bagian atas atau bagian kalau saya bilangnya selalu jam 12. Kita bagi jadi bagi 4. Jam 12, jam 6, jam 9, jam 3. Jadi kita buka dulu, lebarkan. Itulah kenapa dibilangnya ada sirkumsisi. Jadi kemudian setelah dari jam 12 baru kita putar dari kanan, kemudian dari kiri, kemudian ketemu di bawah, kemudian kita rapikan. Kemudian dijahit satu-satu. Nah itu untuk konvensional. Konvensional, kenapa sih udah mulai karena kelemahannya itu beberapa sih, Dok, beberapa. Cuman kita tetap jangan tinggalkan karena beberapa juga kalau misalkan mentok biasanya kita tetap pakai konvensional. Kelemahannya adalah biasanya infeksi langsung, Dok. Biasanya kalau alatnya tidak steril atau kayak misalkan dilakukan di luar daerah atau ruang terbuka yang kurang sterilnya. Terus ada langsung dan sekunder infeksinya. Terus perawatan perdarahan yang baik. Jadi ibaratnya darah akan tentu saja akan banyak. Kemudian teknik penjahit yang tidak tepat akan menimbulkan fistula. Nah mungkin biasanya dapat ayah bunda tuh bilangnya, saya pinginnya kayak kembang-kembang, Dok, atau kayak bunga. Nah itu justru sebenarnya adalah teknik penjahitan yang salah. Jadi ibaratnya hasilnya kurang rapi atau kurang estetis. Di kami itu di Asdoki, jadi kita membuat suatu hal yang estetis, Dok. Jadi ibaratnya kita bikin hasilnya LSSM atau long skin short mucosa. Jadi ibaratnya nanti hasilnya rapi. Terus kemudian kelemahannya apalagi sih? Jadi konvensional itu biasanya biaya sterilisasi yang tinggi. Karena kenapa? Sterilisatornya, Dok. Jadi ibaratnya itu yang biasanya menjadi kelemahan dari sirkumsisi klasik atau konvensional. Kemudian bedanya dengan yang modern apa sih biasanya? Yang modern itu biasanya ditawarkan adalah biasanya bebas atau berkurangnya rasa nyeri, mencegah nyeri yang kronik atau nyeri yang berlangsung lama. Terus sirkumsisi yang tanpa benang. Nah itu biasanya banyak yang stigma kalau misalkan pakai benang nanti benangnya harus dicopot. Terus lama proses penyembuhannya gitu. Terus mencegah kesalahan prosedur dengan
teknik yang baru atau modern sirkumsisi ini biasanya adalah mencegah kesalahan prosedur seperti kalau misalkan nauzubillah min dalik glensnya kepotong atau kepalanya terpotong atau mencegah hal yang lain yang tidak kita inginkan sebagai praktisi maupun orang tua dari pasien tersebut. Kemudian pemulihan yang cepat, Dok. Terus cepat kembali bekerja. Ini yang sekarang mulai banyak sekali diinginkan oleh beberapa orang khususnya yang dewasa atau yang bekerja di tempat kami atau di Serambi Hitam juga dengan modern ini banyak yang bisa digunakan atau teknik modern ini bisa menyebabkan atau membuat langsung bekerja, terus mencegah rekonstruksi atau berulang, terus infeksi yang minimal, bebas komplikasi dan kemudian bebas jaringan parut. Itu sih beberapa perbedaan. Kalau kurang lebih seperti itu sih, Dok, perbedaannya. Berarti lebih banyak keuntungannya atau benefitnya kita dapat kalau modern ya, Dok, daripada yang konvensional. Betul sih, Dok, gitu. Resiko juga lebih rendah untuk perdarahan, ya kan, estetiknya juga lebih baik gitu ya, Dok. Benar. Kemudian betul, Dok, betul sekali. Kalau manfaat tadi udah dijelasin ya, Dok, manfaat sunat itu banyak dari segi kesehatan. Kemudian kalau dari kesehatan, betul. Usia, Dok, usia sebenarnya yang ideal untuk sunat itu usia berapa, Dok? Ini pasti banyak ditanyain nih, Dok. Jadi kalau usia ideal ya, usia ideal kalau sekarang saya pribadi jadi idealnya itu bayi. Kenapa? Bayi itu satu, betul. Bayi itu, Dok, satu cepat sembuh. Iya, benar. Karena kenapa? Jaringannya bagus, pembuluh darahnya masih banyak. Jadi ibaratnya nanti proses penyembuhan akan jauh lebih cepat. Kemudian tadi kan manfaat tadi yang kita bicarakan di awal adalah mencegah infeksi sekunder, mencegah infeksi ISK atau infeksi saluran kemih. Jadi banyak bayi, betul, Dok, banyak sekarang bayi-bayi dengan fimosis atau kuluknya kecil. Nah itu sangat rentan untuk terjadinya infeksi saluran kemih. Nah biasanya itu nanti secara tidak langsung berimpak pada tumbuh kembang si bayi kalau misalkan dia tidak disunat atau kita mundurkan waktu sunatnya. Jadi kalau dokter Ririn tanya, Dok, yang paling ideal, saya jawab bayi, Dok. Dan sudah banyak, betul, Dok, sudah banyak disarankan oleh dokter-dokter anak untuk segera untuk dihitan. Iya, gitu. Berarti kalau bayi itu, Dok, usianya di bawah 12 bulan ya, Dok? Ya, betul sekali. 12 bulan, ya. Kalau di Medan itu kan, kalau kita bilang sunat bayi itu agak terkejut. Bisa nggak gitu? Betul, iya. Beberapa daerah gitu, begitu, Dok. Cepet sekali, nanti nggak gini, Dok, nanti nggak gini, Dok, gitu. Enggak, kalau saya tuh kampanyenya gini, Dok. Kalau ada pasien, ya anak saya umur 7 bulan udah saya sunat, cepet sembuhnya. Terus satu lagi, Dok, nggak banyak drama. Betul, itu paling banyak. Satu lagi, Dok, nggak banyak drama sama nggak banyak mintanya. Iya. Bener. Kalau sekarang kan mintanya banyak tuh, rewardnya banyak. Kalau misalkan habis sunat mintanya A, B, C sampai Z. Iya, bener. Nah, kalau bunda disunat waktu bayi, tuh pasti nggak banyak minta apa-apa. Pasti cuma mintanya satu, susu. Iya. Iya, ada tuh anak teman saya, Dok, yang pertama tuh waktu bayi karena cepet sembuh, terus nggak banyak drama, jadi yang anak keduanya dia kecil juga udah disunatin, jadi orang tuanya jadi tahu manfaatnya kan, jadi nggak ragu lagi gitu kalau mau sunatin anaknya cepet gitu kan. Nah, jadi mulai itu ya, Dok, mulai membuka wawasan sama stigma di masyarakat ya. Serambi Hitam Medan ini luar biasa hebat. Iya. Itu sih sebenarnya yang kita inginkan ya, Dok, adalah membuka wawasan tentang sunat modern, tentang sunat, bagaimana sebenarnya sunat modern ini adalah untuk menghindarkan yang tadi benefit-benefit yang kita inginkan dari sunat modern. Sama menghilangkan mitos-mitos, pelan-pelan kan kita bisa jelasin bahwa yang mana sebenarnya mitos, yang mana sebenarnya fakta tentang sunat. Nah,
Mm-mm. Kemudian metode dok, kalau kan banyak nih sekarang metode-metode yang ada. Jadi kadang orang tuanya bingung. Nah, yang mana ya, yang mana? Jadi metode apa dok kira-kira yang paling recommended atau yang paling cepat sembuh itu dalam sunat itu apa dok? Jadi begini Ayah Bunda, untuk sembuh yang saya perlu jelaskan, dok, saya langsung kering, nggak ada namanya penyatuan jaringan itu kayak sulap. Jadi butuh proses dok, butuh proses, butuh waktu. Kita bilangnya kalau di bahasa kedokteran nih Ayah Bunda, kita bilangnya epitelisasi untuk penyatuan jaringan secara sempurna. Itu kurang lebih adalah 21 hari. Tergantung apa? Tergantung umur. Nah, untuk metode yang terbaik apa? Itu tergantung dari umurnya. Kayak misalkan, paling baik bayi itu apa sih sebenarnya? Paling baik tentu aja kurang lebih adalah klem. Klem karena kenapa? Karena mirip kayak tali pusat. Kemudian bergeser lagi rangka umur, banyak pilihan. Itu juga bisa boleh tanyakan sama praktisi hitan yang ada di daerah Ayah Bunda, khususnya kalau misalkan di daerah Medan, Serambi Hitan Medan nanti bisa menjelaskan secara gamblang perbedaan dari salah satu device atau apa. Saya sendiri pribadi, saya tidak pernah bilang salah satu device dan lainnya itu paling baik, tidak dok. Karena kenapa? Semuanya alat ya dok, karena ibaratnya itu tergantung dari skill pribadi dari operatornya. Kedua, juga bagaimana cara perawatannya di rumah, itu sangat penting. Terus ketiga, dari gizi itu juga mempengaruhi. Jadi mitos-mitos kayak misalkan nggak boleh makan yang nggak boleh makan ikan, nggak boleh makan telur. Nah, nggak boleh makan yang berbau-bau. Nah, itu justru justru harus dimakan. Karena kenapa? Protein yang tinggi, protein yang baik, nanti untuk penyembuhan luka. Nah, itu ketika ada itu, jadi justru untuk memperbaiki luka. Jadi boleh nanti ditanyakan Ayah Bunda, atau cari searching. Sekarang udah eranya global, eranya udah modern. Jadi Bunda udah boleh searching. Untuk setiap device itu ada keunggulan dan kekurangan masing-masing. Tapi di situ yang kita lihat. Jadi Ayah Bunda harus tahu bagaimana klem, bagaimana stapler, kemudian ada yang baru sekarang namanya sealer. Itu perbedaannya apa aja. Jadi itu kalau misalkan Ayah Bunda ingin tanyakan langsung kepada adminnya atau langsung kepada, kalau di daerah Medan, Serambi Hitan Medan, coba ditanyakan. Boleh, nanti kami jawab. Nah, kemudian dok, itu saya mau nambahin juga sedikit, itulah Baik. namanya, kalau dosen-dosen saya bilang dulu, kedokteran itu adalah art, seni, jadi multifaktor ya dok. Iya, Kita betul. nggak bisa Benar, dok. generalisasi, jadi semua ada kelebihan dan kekurangan, tergantung dari Betul usia sekali, ya dok. dokter. Dan keadaan, nanti Benar. ada anak-anak yang misalnya ABK, ada Yes. dengan berkebutuhan khusus, Penyulit, betul. ada dengan fimosis, Anak dengan gemuk iya, ya dok. gemuk. Bener sekali. Iya, Atau burit penis kita bilangnya. Nah, beberapa penyulit ini yang harus dengan teknik khusus atau tidak bisa sembarang praktisi kerjakan. Jadi itulah pentingnya ya Bunda untuk paham seberapa rekomendasi atau recommended dari tempat hitan tadi. Jangan beberapa ya dok, mungkin Serambi Hitan juga jadi rujukan juga. Jadi yang saya selalu dapatkan ketika musim sunat lewat atau ketika sudah itu biasanya musim perbaikan. Nah, itu yang Ayah Bunda jangan sampai terulang adalah coba Bunda kenali, coba Bunda tanyakan secara detail metode apa yang digunakan, terus bagaimana caranya. Itu yang kami dari teman-teman Asdoki, Serambi Hitan Medan atau teman-teman praktisi hitan. Kita ya dok, karena kita bangun maksudnya gitu. Iya dok. Gitu. Iya. Kemudian dok, ngomong-ngomong soal gemuk nih dok, jadi tadi kan udah kita bahas sedikit. Nah, mungkin banyak juga nih pertanyaan dari orang tua pasien. Nah, sekarang kan tuh lagi pandemi nih, anak-anak sekolahnya dari rumah, jadi anak-anak tuh pada naik berat badannya jadi gemuk. Betul sekali. Anak lockdown ya dok? Iya.
penisnya lockdown Iya, juga. benar, masuk ke dalam itu. Tekniknya gimana dok? Yang paling baik bagi anak-anak dengan Baik. gemuk seperti itu dok? Anak gemuk atau kita bilangnya buret penis, kalau di Asdoki itu Asosiasi Dokter Hitan Indonesia ya dok, kita bagi jadi 3. Jadi grade 1, grade 2, grade 3. Apa aja sih dok? Grade 1 tuh, maaf, kalau ayah bunda tidurkan si kakak, jadi maaf kepala penisnya masih kepegang. Kepala penis dan sebagian dari batangnya itu masih kepegang. Kemudian grade 2. Grade 2 itu setengah dari kepala penisnya masih kepegang. Kemudian kalau grade 3 apa sih dok? Grade ketiga itu sudah sama sekali yang kita pegang ketika anak tidur itu cuman kulitnya aja. Doang, ya, dok. Nah, betul sekali. Jadi itu harus dengan teknik khusus dok. Teknik khusus sunat gemuk. Nah, jadi kalau misalkan dipakai teknik yang lain atau dengan pola metode yang lain, saya nggak bisa menjamin atau saya tidak bisa garansi untuk tidak bisa kulup lagi atau tidak, kita bilangnya fimosis sekunder ya dokter ya, kita bilangnya fimosis sekunder. Jadi seperti itu. Jadi wajib bunda tanyakan ini fungsinya seperti apa. Jadi garansinya apa gitu. Kalau misalkan ini biasanya itu kalau dengan teknik khusus sunat gemuk, insya Allah nggak akan berulang. Terus dok, saya satu lagi yang saya mau coba bahas adalah gemuk itu dok, biasanya nih orang tua berangan-angan atau bercita-cita kalau anaknya gemuk, ketika sudah disunat akan nongol lagi. Bunda, ayah, anak gemuk itu ukuran penisnya bukan kecil, tapi normal biasanya. Kecuali kalau kita sebutnya mikropenis ya dok, itu beda lagi. Itu mungkin dibutuhkan kayak misalkan terapi hormonal. Tapi dengan burit penis atau anak gemuk belum tentu penisnya kecil. Kebanyakan yang saya ketemukan adalah biasanya penisnya ukurannya normal atau bagus, cuman dia ketarik sama perut. Sama lemak di pubisnya, lemak di bawah perut. Jadi ada dua lemak perut sama lemak di bawah perut yang kemudian menarik si penis tadi masuk ke dalam. Nah, ketika nanti sudah disunat, jangan juga berangan-angan bercita-cita kalau pas saat sudah habis disunat tetap keluar dok. Enggak. Kalau si perutnya atau pubisnya tetap tuh gemuk juga. Jadi tidak ada lagi pertanyaan, bisa kita tutup aja ya dok. Terima kasih banyak dok. Baik. Salam buat keluarga. Sama-sama dokter Ririn dan Serambi Hitan Medan. Ya, amin. Semoga makin sukses ya dok, lancar semuanya. Amin, sama-sama ya dok. Salam buat teman-teman di Asdoki, buat teman-teman di Rumah Sunat Ar-Rahman dan Safubot. Semoga lancar. Baik, sama-sama nanti insya Allah kami sampaikan. Sama-sama ya dok. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf ya dok. Terima kasih kepada sama-sama teman-teman dokter yang telah bergabung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.